Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Taken. Film Taken merupakan sebuah film action yang dirilis pada tahun 2008 yang dibintangi oleh Liam Neeson. Dalam film ini, menceritakan seorang mantan anggota CIA yang bernama Bryan Mills yang berusaha mendapatkan kembali putri satu-satunya yang diculik oleh komplotan sindikat Albania. Cerita dimulai saat Bryan Mills melihat sebuah foto anaknya yang telah remaja dan sebentar lagi akan berulang tahun. Keesokan harinya, Bryan mengunjungi sebuah toko dan ia berencana ingin memberikan anaknya sebuah hadiah. Sampainya di acara ulang tahun anaknya, Bryan dihampiri oleh mantan istrinya yang bernama Lenore dan anaknya Kim. Bryan pun memberikan Kim sebuah hadiah yang ia beli dan langsung membuka hadiah itu. Beberapa saat kemudian datang seorang yang membawa seekor kuda. Ia merupakan suaminya Lenore yang bernama Stuart. Kim pun sangat senang dan meninggalkan hadiah yang diberikan oleh Bryan. Di malam harinya, Bryan didatangi oleh teman-temannya dan mereka membuat acara makan-makan bersama. Saat akan pulang, temannya Bryan menawarkan suatu pekerjaan, yaitu menjadi keamanan bagi seorang penyanyi yang terkenal. Pada saat penyanyi itu turun, tiba-tiba saja pintu penonton terbuka dan membuat keadaan menjadi ricuh. Bryan langsung membawa penyanyi itu dan mereka diserang oleh seseorang yang membawa sebuah pisau. Bryan pun yang sigap langsung melawan orang tersebut dan berhasil pergi dari tempat itu. Penyanyi tersebut ingin menjumpai Bryan dan memberikannya sebuah kartu nama yang berisi nomor pelatih vokal dan manajernya. Karena ia tahu bahwa anaknya Bryan, Kim, ingin menjadi seorang penyanyi. Keesokan harinya, Bryan bertemu dengan Lenore dan Kim kembali dan memberitahukan bahwa ia diajak oleh temannya Amanda untuk berlibur ke Paris. Bryan pun tidak mengizinkannya dan tidak mau menandatangani surat izin bagi Kim, sehingga membuat Kim pun pergi sambil menangis. Kemudian, Bryan menemui kembali Kim dan mengizinkannya untuk pergi ke Paris. Tetapi dengan persyaratan yang sangat banyak dan diantar oleh Bryan menuju ke bandara. Setelah tiba di bandara, Kim bertemu dengan temannya Amanda. Bryan yang sedang membuka bagasi mobil melihat sebuah kertas yang berisi rute perjalanan Kim. Dan ternyata Kim tidak hanya pergi ke Paris, melainkan pergi keliling Eropa. Seketika itu pula datanglah Lenore dan mereka berdebat kenapa Kim berbohong kepadanya. Setelah sampai di Paris, mereka dihampiri oleh seorang pria yang bernama Peter dan menawarkan bantuan taksi. Want to share? Yeah. Okay. Saat akan pergi, Peter menawarkan mereka untuk datang ke pesta nanti malam di sekolahnya. Dan di saat itu juga Amanda memberitahukan bahwa mereka tinggal di apartemen lantai 5. Kemudian Peter menelpon seseorang dan memberitahukan bahwa ada dua gadis berumur 18 tahun. Bryan yang risau menelpon Lenore dan menanyakan kenapa Kim tidak mengangkat teleponnya. Beberapa waktu kemudian barulah Kim mengangkat teleponnya. Saat sedang menelpon Bryan, Kim melihat Amanda telah diculik oleh beberapa orang dan Kim pun panik saat menelpon Bryan. Lalu ia disuruh untuk bersembunyi di bawah tempat tidur dan Bryan merekam pembicaraan mereka melalui telepon. Masuklah beberapa orang tadi ke dalam kamarnya Kim. Di sini Bryan sudah mengetahui bahwa Kim akan diculik. Tetapi sebelum itu, ia disuruh untuk berteriak apa yang ia lihat pada orang yang menculiknya. Telepon Kim sudah berpindah tangan ke orang yang menculiknya dan berbicara kepada Bryan. Di akhir pembicaraan, orang yang telah menculik Kim mengatakan good luck, yang mana perkataan itu selalu diingat oleh Bryan. Kemudian Bryan pergi ke rumahnya Lenore. Di dalam perjalanan, ia menelpon temannya Sam untuk mencari tahu siapa orang yang telah menculik Kim dengan mengirimkan hasil rekamannya.
Sesampainya di rumah Lenore, Brian memberitahukan bahwa Kim diculik dan meminta Stuart untuk memesankan pesawat agar ia bisa pergi ke Paris. Kemudian Sam menelpon Brian dan mengatakan bahwa orang yang menculik Kim adalah orang Albania yang berasal dari Tropoja, dan orang yang berbicara dengan Brian di telepon bernama Marco. Sam juga mengatakan bahwa keahlian orang yang menculik Kim adalah perdagangan wanita. Di akhir pembicaraannya, Sam mengatakan peluang Brian untuk menyelamatkan Kim hanyalah 96 jam saja. Jika tidak, ia tidak bisa ditemukan lagi. Keesokan harinya, Brian pergi ke Paris dan tempat pertama yang ia kunjungi adalah penginapan Kim. Dengan kemampuannya, Brian mampu menganalisa tempat di mana Kim diculik dengan bantuan barang-barang serta hasil rekaman pembicaraannya dengan Kim. Kemudian, Brian melihat telepon yang digunakan oleh Kim telah hancur dan mengambil kartu memorinya. Saat membuka hasil foto Kim, Brian melihat Peter pada sebuah foto Kim dan langsung mencarinya di bandara. Saat melihat Peter yang sedang melakukan aksinya, Brian langsung mendorongnya ke dalam taksi dan menanyakan dua gadis Amerika yang datang kemarin. Kemudian, Brian ditarik oleh seseorang dan membuat Peter berhasil melarikan diri. Lalu, Brian mengejarnya dengan menggunakan taksi yang dikemudikannya dan berhenti di atas sebuah jembatan. Peter yang panik langsung melompat dari atas jembatan itu dan akhirnya Peter tewas tertabrak oleh truk. Keesokan harinya, Brian bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jean-Claude. Ia kini telah menjadi wakil direktur keamanan internal dan memberi kartu namanya kepada Brian. Jean-Claude kemudian memberitahukan tempat terbaik komplotan Albania berada di Porto de Cliquy. Lalu Brian menyewa sebuah mobil dan pergi ke tempat tersebut. Kemudian Jean mengirim seseorang untuk mengikuti Brian secara diam-diam. Tempat yang ia kunjungi adalah tempat di mana wanita malam menjajakan diri di sana. Setelah sampai di tempat tersebut, Brian menyewa jasa Gregor. Ia merupakan seorang penerjemah bahasa Albania dan menyuruhnya untuk menunggu di dalam mobil. Brian keluar dari mobil dan mencoba untuk menawar seorang wanita malam di situ untuk memancing penjaga tempat tersebut datang dan menghampirinya. Saat penjaga di sana datang dan hendak memukul Brian, di saat itulah Brian menempelkan mikrofon kecil di bajunya, dan ia kembali ke mobil. Di dalam mobil, Brian mendengarkan percakapan dari penjaga tadi dan Brian mengetahui suatu tempat, yaitu tempat konstruksi di mana di sana terdapat barang baru yang bermasalah. Kemudian, Brian langsung pergi ke tempat konstruksi tersebut. Tempat itu dijadikan sebagai pemuas nafsu pekerja di sana. Lalu Brian masuk dengan cara menyamar sebagai pelanggan. Saat berada di dalam, Brian melihat baju yang digunakan oleh Kim beserta seorang gadis dengan kondisi yang sangat lemah. Brian ingin membawa gadis itu, tetapi diketahui oleh penjaga di sana dan membuat keadaan menjadi kacau hingga Brian harus melakukan tindakan untuk bisa membawa gadis itu. Kemudian, Brian menyewa sebuah kamar hotel untuk merawat gadis yang ia selamatkan. Keesokan harinya, Brian ditelepon oleh Jean dan ingin memberikan tiket pesawat agar Brian pulang ke Amerika. Dan di saat itu juga anggotanya Jean melacak keberadaan Brian melalui sebuah telepon. Namun dengan cerdiknya, Brian rupanya menggunakan dua telepon, sehingga membuatnya tidak diketahui oleh orang suruhan Jean. Lalu gadis yang ia selamatkan terbangun dan Brian langsung menanyakan tentang baju Kim. Dan gadis itu memberitahukan bahwa tempat terakhir dia diculik terdapat sebuah rumah yang memiliki pintu berwarna merah yang berada di Paradise. Brian langsung mengunjungi rumah yang memiliki pintu berwarna merah dan masuk ke dalamnya menggunakan kartu nama yang diberikan oleh Jean. Rupanya komplotan tersebut bekerja sama dengan kepolisian agar bisnis mereka menjadi lancar. Kemudian Brian dibawa oleh salah satu penjaga di sana dan Brian menyamar sebagai kepolisian untuk meminta uang keamanan. Setelah itu Brian menanyakan siapa di antara mereka yang bernama Marco. Tak mendapatkan satupun jawaban, Brian memberikan sebuah kertas yang bertulisan bahasa Albania untuk diterjemahkan. Lalu di saat itu Brian mengetahui bahwa dia orang yang bernama Marco. Good luck. Mengetahui hal tersebut membuat Brian membunuh mereka semua dan hanya menyisakan seorang Marco.
Brian kemudian memeriksa setiap kamar di rumah itu dan melihat Amanda yang telah tewas karena overdosis. Marco yang tinggal sendirian langsung diinterogasi oleh Brian dengan menggunakan aliran listrik. Dan akhirnya, Marco memberitahukan bahwa ia menjual Kim kepada orang yang bernama Saint Clair. Brian pun mengunjungi tempat tinggalnya Jane dan melakukan tindakan kecil agar Jane mau menunjukkan identitas keberadaan Saint Clair. Setelah mengetahui tempatnya Saint Clair, Brian masuk ke dalam sebuah acara dan menyamar sebagai kepolisian Prancis dengan menggunakan identitas Jane yang telah dirubahnya. Di dalam sana, Brian menemukan ruangan rahasia dengan cara menyamar sebagai pembawa minuman, dan di dalam sanalah Brian melihat Kim yang sedang dilelang oleh orang-orang kaya. Kemudian ia memaksa orang itu untuk membelinya berapapun harganya. Setelah berhasil terjual, Brian membawa orang itu keluar ruangan, dan tiba-tiba Brian dipukul dari belakang hingga pingsan. Setelah itu, Brian sudah diborgol pada sebuah pipa, dan Saint Clair menyuruh orangnya untuk membunuh Brian secara diam-diam, karena ia kedatangan banyak tamu. Tiba-tiba saja pipa yang digunakan untuk mengikat Brian terlepas dan akhirnya Brian membunuh mereka semua. Saat akan membunuh Saint Clair, Brian menanyakan di mana keberadaan putrinya. Lalu, ia mengatakan bahwa putrinya berada di sebuah perahu yang berada di dermaga. Brian pergi ke atas jembatan dengan menggunakan mobil dan langsung melompat ke sebuah perahu. Dengan kemampuannya, ia mampu membunuh penjaga perahu di sana satu persatu. Dan setelah itu, Brian menemukan sebuah kamar di mana Kim yang sedang disandra oleh seorang bapak tua yang merupakan pemilik perahu itu. Brian langsung menembak kepalanya dan akhirnya Kim diselamatkan. Sampainya di Amerika, mereka disambut oleh Lenore dan Stuart, dan keesokan harinya, Brian ingin memberikan Kim sebuah kejutan, yaitu mengunjungi rumah dari seorang penyanyi yang pernah dibantu oleh Brian.